Halo, welcome back with Aurelia Gerald Timomor. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung Prodi PAK semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah Spiritualitas 2, saya akan memberikan materi mengenai hamba Tuhan dan pernikahan. Pastinya kita semua orang-orang yang sudah menikah atau yang sudah memiliki keluarga mengetahui alasan atau hal apa saja yang membuat pernikahan ini dapat berjalan dengan baik dan mengapa sampai kita mengambil keputusan untuk menikah. Nah, ada tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pernikahan. Jika tidak memenuhi tujuan pernikahan, maka apa yang terjadi? Dua hal. Yang pertama, kehilangan bahagia yang sejati. Yang kedua, kehilangan dukungan Tuhan. Atau saat kita akan menikah nanti, atau kita sudah menikah tanpa kita tahu tujuan Tuhan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera yang bersifat terus menerus. Sejati berbicara mengenai walaupun ada masalah, pastinya akan ada sukacita. Sedangkan dukungan Tuhan berbicara tentang bagaimana ada pertolongan Tuhan saat kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam pernikahan. Ada alasan pada umumnya yang menjadi tujuan orang menikah. Yang pertama, karena seksualitas atau adanya keinginan daging. Tapi hal ini bersifat jasmani atau sementara. Seksualitas bisa saja dapat berubah tergantung jenjang umur. Yang kedua, psikis, bukan hanya sekedar teman cerita. Bagaimana seorang yang menikah itu bukan cuma sekedar karena sefrekuensi, tetapi ia membutuhkan orang yang sepaham untuk bercerita atau menjadi teman yang bagi dia saat dia memutuskan untuk menikah. Yang ketiga, karena ekonomi. Ya, kita tahulah kenapa sampai ada orang yang menikah, karena hal ekonomi. Yang keempat, tentang budaya. Bagaimana ada orang yang menikah karena omongan tetangga yang mengatakan kapan menikah, mungkin karena tertekan dan lain sebagainya. 3 alasan yang benar mengapa kita menikah menurut perspektif Alkitab tentunya. Yang pertama, pastikan berkat Tuhan lewat anak menjadikan generasi yang memuliakan Tuhan. Untuk mewujudkan generasi ilahi yang pertama, karena dalam Maleakhi 2 ayat 15 mengatakan bahwa perlunya untuk mewujudkan generasi ilahi. Yang kedua, generasi yang suka menyembah Tuhan. Bagaimana anak-anak kita nantinya harus memuliakan Tuhan. Yang ketiga, generasi yang mampu memelihara prinsip-prinsip yang takut akan Tuhan akan membuat kita memastikan bahwa memiliki generasi yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesaksian ilahi dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Bukan mempertontonkan kemesraan, melainkan menyatakan kasih Yesus. Bukan hanya sekedar pamer tentang kemesraan atau keromantisan, tetapi bagaimana kasih Yesus nyata dalam pernikahan. Yang ketiga, melaksanakan tugas ilahi dalam Kejadian 2 ayat 18. Berkolaborasi melaksanakan tugas ilahi. Bagaimana Kejadian 2 ayat 18 berbicara tentang amanat budaya yang diberikan Tuhan kepada manusia, harus menguasai bumi, mengelola alam, dan lain sebagainya adalah tujuan dari adanya pernikahan. Berikut kita masuk di 12 prinsip pernikahan menurut Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Yang pertama, pernikahan adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, harus adanya ketenangan lewat Adam yang dibuat tidur, mengisahkan bahwa adanya ketenangan pada saat Tuhan membuat manusia sebagai penolong, yaitu Hawa. Yang ketiga, pengorbanan. Bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk, terdapat di Kejadian 2. Dan yang keempat, pembentukan, di mana ada bentuk yang dibuat Tuhan dari awalnya tulang menjadi manusia yang utuh. Yang kelima, keintiman atau keakraban. Bagaimana pada saat manusia di Taman Eden ada terjalin yang namanya pembicaraan, ngobrol dan sebagainya. Yang keenam, prioritas. Bagaimana kita harus menentukan prioritas yang baik atau yang benar. Tuhan, setelah itu keluarga. Ketujuh, pengakuan.
Kedelapan, rasa memiliki atau saling keterikatan. Yang ke-9, monogami. Yang ke-10, bersifat seumur hidup. Yang ke-11, heteroseksual. Bagaimana pernikahan dilakukan oleh pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada keterbukaan. Yang terakhir kita akan bahas tentang mengapa pernikahan itu sulit. Yang pertama, karena tidak seiman, seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Yang kedua, tidak sevisi dalam Amos 3 ayat 3. Dan yang ketiga, tidak sepakat atau nilai-nilai yang akan dijalani tidak sama antara suami dan istri, akan menjadi penghambat atau sulitnya untuk pernikahan berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next time. God bless.